Kesempatan ini, materi yang akan saya sampaikan adalah materi pembelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor pada kompetensi dasar, yaitu 36 menerapkan cara perawatan sistem pengisian dan 46 merawat berkala sistem pengisian. Tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi persyaratan yang harus dipenuhi sistem pengisian, yang kedua mengidentifikasi komponen sistem pengisian, yang ketiga menjelaskan prinsip kerja sistem pengisian, yang keempat, melakukan perawatan berkala sistem pengisian sesuai dengan SOP. Kemudian karakter peserta didik yang diharapkan adalah disiplin, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab. Kemudian komponen sistem pengisian terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah alternator, yang kedua adalah rectifier, yang ketiga adalah fuse, dan yang keempat adalah baterai. Komponen berikutnya adalah fuse yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian. Ada beberapa macam yang bisa digunakan sebagai fuse. Kita tunjukkan di sini ada dua, yaitu tipe tabung dan tipe blade. Komponen berikutnya adalah baterai yang berfungsi sebagai penyimpan tegangan listrik yang kemudian dimanfaatkan oleh sepeda motor sebagai penyedia tegangan DC yang digunakan untuk beberapa komponen sistem yang ada di sepeda motor. Di antaranya adalah sistem starter, sistem penerangan, kemudian ada sistem pengaman, dan lain-lainnya. Perhatikan pada reaksi pengisian baterai yang ada pada layar. Di sana ada plat positif PbO4, kemudian ada H2O air, kemudian ada PbSO4 sebagai plat negatifnya. Air secara berangsur-angsur akan berubah menjadi asam sulfat dan biji elektrolit akan naik ketika proses pengisian. Saat pengisian, proses elektrolisa akan memecah air menjadi komponen hidrogen dan oksigen untuk bereaksi dengan timbal sulfat membentuk asam sulfat kembali. Baterai menghasilkan gas hidrogen yang dapat mudah terbakar atau meledak. Untuk itu, pada baterai dilengkapi dengan tutup, dengan lubang angin, dan selang pernafasan. Sehingga kalian harus memperhatikan bahwa pada tutup itu lubangnya tidak boleh tertutup. Dan juga selang pernafasan harus terpasang sehingga gas tersebut tidak merusak komponen-komponen yang lain dan dia akan mengalir melewati selang pernafasan tersebut. Baik, kemudian kita bisa melihat pada rangkaian sistem pengisian. Pada gambar yang dipampangkan di paparan, kita lihat ini contoh di motor Supra. Di sini ada beberapa komponen yang digunakan, yaitu alternator, yang kedua kiprok, yang ketiga baterai. Yang pertama kita bisa lihat untuk alternator, ada beberapa kabel di sana yang bisa kita lihat. Ada kabel hijau, ini merupakan massa. Kemudian ada kabel kuning, ini merupakan kabel penerangan yang dimanfaatkan untuk sistem penerangan. Kemudian ada kabel putih, ini yang dimanfaatkan untuk input pada kiprok nantinya, yang merupakan kabel pengisian. Dan kemudian ada satu kabel lagi, yaitu kabel pengapian, warnanya adalah hitam garis merah. Kemudian pada kabel kiprok, kita perhatikan pada komponen kiprok ada 4 buah kabel. Inputnya tadi kita putih, ini berasal dari alternator. Kemudian outputnya kalau kita perhatikan maka akan ada kabel merah. Kabel merah ini nanti akan menuju ke baterai yang fungsinya nanti adalah merubah tegangan AC yang berasal dari kabel putih tadi, kemudian akan diubah menjadi tegangan DC yang akan bisa mengisi baterai. Kemudian masih ada 2 kabel lagi, yaitu kabel hijau yang merupakan kabel massa dan kabel kuning yang merupakan kabel regulator untuk sistem penerangan. Kita lanjutkan untuk pekerjaan praktek atau pekerjaan keterampilan. Yang pertama adalah pemeriksaan alternator. Kita pahami dulu bahwa alternator bekerja atas dasar putaran mesin. Ketika mesin berputar, maka akan timbul gaya gerak listrik dari alternator. Ketika putaran mesin rendah, maka tegangan atau voltase yang dihasilkan rendah juga. Kemudian ketika putaran mesin naik, maka tegangan atau voltase yang dihasilkan juga akan berangsur-angsur ikut naik. Ada 2 macam pemeriksaan alternator. Yang pertama dalam kondisi mati, kita di sini bisa mengukur tahanannya, kemudian dalam kondisi mesin hidup kita bisa mengukur tegangannya atau voltasenya.
Baik, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan tahanan kumparan alternator. Yang pertama, lepaskan body cover dari sepeda motor. Yang kedua, setelah kita lepas body covernya, kita lepaskan konektor 2P alternator. Kemudian yang ketiga, kita gunakan avometer, kita setting pada ohm. Kemudian kita cari kabel putih yang dari alternator, dan yang satunya adalah kabel hijau atau kita gunakan massa. Kita set avometer pada 10 ohm. Kemudian kita bisa ukur atau meriksa tahanan antara terminal putih dan hijau. Bila hasilnya itu menunjukkan antara 0,3 sampai dengan 1,1 ohm, maka berarti kondisinya masih bagus. Namun apabila kita tidak mendapatkan angka tersebut, kita bisa memperbaikinya atau mengganti kumparan tersebut. Kemudian untuk pemeriksaan pada saat mesin kondisi hidup, kita bisa memeriksa tegangan alternator. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan, kemudian persiapkan alat ukur dan avometer, setel pada posisi volt AC, dan kemudian juga tachometer kita setting pada atau digunakan untuk mesin 4 tak. Karena yang kita gunakan yang sebagai contoh adalah motor Supra. Kemudian persiapkan sepeda motor juga, lepaskan body cover, nyalakan mesin sepeda motor, kemudian periksa konektor 2P alternator, periksa tegangan antara terminal kabel putih, yaitu kabel pengisian, dan hijau atau massa, pada beberapa putaran dari putaran rendah ke putaran tinggi. Kalian bisa mengubah putaran mesin dengan menggerakkan grip gas. Yang harus diperhatikan adalah catat putaran mesin dan tegangan outputnya pada yang pertama adalah putaran rendah stasioner. Kemudian yang kedua pada putaran menengah, yang ketiga pada putaran tinggi. Kondisi alternator yang berfungsi baik adalah apabila putaran rendah menghasilkan tegangan standar, dan apabila pada putaran mesin naik, maka grafik tegangan akan ikut naik. Kemudian ganti atau perbaiki kumparan bila hasil pemeriksaan tidak menunjukkan kondisi tersebut. Baik, kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan rectifier atau regulator, atau kita biasa menyebutnya dengan kiprok. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Kemudian persiapkan alat ukur, avometer, setel pada posisi volt DC, dan tachometer, setel untuk pemeriksaan atau pengukuran sepeda motor 4 tak. Persiapkan sepeda motor, kemudian setelah siap, lepaskan body cover, nyalakan mesin, periksa konektor 4P kiprok, kemudian nyalakan mesin ya, periksa tegangan antara terminal merah yang ada pada kiprok, yaitu kabel pengisian, dan hijau massa pada beberapa putaran dari rendah ke tinggi. Ubah putaran mesin dengan mengatur grip gasnya. Langkah berikutnya adalah catat putaran mesin dan tegangan outputnya. Yang pertama pada putaran rendah, yang kedua pada putaran menengah, dan yang ketiga pada putaran tinggi. Kondisi kiprok yang berfungsi baik adalah apabila putaran rendah menghasilkan tegangan standar 12 volt, dan apabila putaran mesin naik, maka akan naik hingga sampai pada batas tegangan yang diatur oleh kiprok secara otomatis, atau biasa disebut cut off tegangan. Tegangan akan naik dan turun pada batas antara 13 sampai dengan 14,5 volt. Ganti kiprok bila hasil pemeriksaan tidak menunjukkan kondisi tersebut. Ini penggambaran untuk pemeriksaan seorang mekanik untuk memeriksa kiprok. Di sana ada beberapa peralatan digunakan. Yang pertama itu tachometer untuk mengukur putaran mesin, yang kedua avometer untuk mengukur tegangan DC yang dikeluarkan oleh kiprok, dan kemudian komponen kiprok sendiri. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan kondisi rumah atau casing baterai. Kita bisa melihatnya apakah ada retak atau pecah yang bisa menyebabkan kebocoran elektrolit baterai. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan kutub-kutub baterai. Periksa kutub baterai dari kerak asam, sulfat, atau jamur. Bila ada, bersihkan dengan air atau air panas, atau siram dengan air panas. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan tegangan baterai. Periksa tegangan atau voltase baterai dengan menggunakan avometer. Pada DC volt, standarnya adalah 12 sampai 13 volt. Bila berada pada tegangan tersebut, kalian bisa melakukan pengecasan. Pemeriksaan komponen berikutnya adalah pemeriksaan fuse dan rumah fuse. Pemeriksaan ini ditujukan untuk memeriksa kontinuitas fuse
atau ketersambungan dari fuse. Karena fuse fungsinya adalah untuk mengamankan rangkaian, sehingga dia digunakan sebagai jalur rangkaian tersebut. Dan apabila terjadi korsleting, maka komponen ini yang pertama akan mengalami putus atau kerusakan. Sehingga yang harus diperhatikan adalah memeriksa kontinuitas fuse tersebut. Alat yang digunakan adalah avometer, dan kita bisa menggunakan pada ohm. Cara pemeriksaannya kalian bisa melihat pada gambar yang ada pada paparan. Kemudian perhatikan juga dudukan atau rumah fuse secara visual. Apakah terjadi kebakaran atau lumeng, kita bisa menyebutnya, atau kondisinya meleleh yang sehingga mengakibatkan ketika nanti fuse itu dipasang tidak akan bisa berfungsi dengan baik karena kerusakan pada dudukan atau rumah fuse tersebut. Kalau kondisi tersebut ada, maka kita bisa menggantinya dengan yang bagus atau yang masih berfungsi dengan baik. Baik anak-anak, paparan tentang pengetahuan sistem pengisian sepeda motor dan juga cara pemeriksaannya dari masing-masing komponen telah Bapak sampaikan. Kemudian pada layar kalian bisa melihat ada job sheet perbaikan sistem pengisian. Di sini ini akan menilai kemampuan kalian di dalam melakukan pemeriksaan dan juga menguji kalian di dalam memeriksa rangkaian sistem pengisian sepeda motor, sehingga kalian bisa diketahui kemampuan kalian, apakah kalian memahami tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan di awal tadi atau tidak. Demikianlah pembelajaran di waktu ini. Semoga paparan materi ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan saya akhiri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.